wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita terkait dengan rukun Islam. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat barokah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba gilirannya kita berbicara tentang sholat. Anak-anakku, semua ajaran yang diterimakan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya seperti itu. Hanya satu kewajiban yang diperuntukkan untuk umat manusia, yang itu caranya tidak melalui malaikat Jibril, tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung Rasulullah Muhammad SAW untuk menghadap. Apa itu? Yaitu sholat. Sholat ini adalah kewajiban yang diterima oleh Rasulullah melalui sebuah peristiwa yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad langsung menghadap Rasulullah untuk menerima perintah sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kewajiban sholat itu. Bahkan oleh Rasulullah disampaikan bahwa titik beda antara orang-orang Islam dengan orang-orang non-Muslim itu adalah sholat. Al-farqu bainana wa bainahum tarkus sholat. Bahwasanya perbedaan antara kita kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim itu adalah sholat. Selama kita mengerjakan sholat, maka Islamlah dia. Tetapi kalau sudah mulai meninggalkan sholat, nah itu tanda tanya, bagaimana? Apa kabarnya keislamannya? Oleh karena itu kita senantiasa harus mampu menjaga sholat kita. Sholat kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ada 5 waktu. Ada subuh, jumlah rokaatnya ada 2. Kemudian ada zuhur, rokaatnya ada 4. Kemudian asar, rokaatnya ada 4. Maghrib ada 3 rokaat, dan yang terakhir adalah isya 4 rokaat. Total semuanya dalam sehari semalam ada 17 rokaat. Usahakan walaupun kelas 1, kelas 2 harus jangkep. Usahakan untuk semaksimal mungkin untuk mengerjakan sebaik-baiknya ibadah sholat kita, karena itu sangat menentukan bagaimana corak keislaman kita. Anak-anakku semuanya, ibadah sholat itu bisa dilakukan sendiri, bisa juga dengan berjamaah. Kita namakan sendiri itu munfarid, berjamaah ya jamaah. Jamaah itu paling tidak ada dua orang, yang satu jadi imam ada di depan, yang satu jadi makmum ada di belakang. Anak-anakku, sebisa mungkin kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu itu kita laksanakan dengan berjamaah. Bisa kalau di sekolahan dengan bapak ibu guru, kalaupun di rumah bisa di masjid ataupun di musola, atau bisa juga di rumah dengan orang tua. Karena kalau kondisi seperti ini mungkin jamaahnya di rumah dengan orang tua kalian. Ayahmu jadi imam, kemudian yang lainnya jadi makmum. Jadi ini diusahakan. Kenapa? Karena sholat jamaah itu dibandingkan dengan sholat munfarid atau sendirian itu selisihnya 27 derajat. Luar biasa pahala bagi orang-orang yang sholat jamaah.
Yang perlu kita ingat ketika kita bersolat jamaah anak-anak, semua gerakan kita harus niru imam. Semua gerakan kita harus niru imam. Tidak boleh nyalip imam. Harus niru. Niru itu berarti imam gerak dulu baru kita mengikuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya sholat berjamaah itu, maka ketika imam mungkin salah, maka bagi laki-laki mengingatkannya dengan membaca subhanallah. Bagi perempuan, makmum perempuan, maka mengingatkannya dengan tepuk tangan. Cukup sekali. Itu tanda bahwa imam ada yang salah. Yang salah apa? Entah itu gerakannya salah, mungkin seharusnya sudah 4 rakaat ternyata imamnya itu berdiri lagi padahal sudah selesai, maka kita ingatkan dengan subhanallah bagi laki-laki. Jika makmumnya perempuan itu dengan tepuk tangan. Itu luar biasanya. Ketika sudah terlanjur imam berdiri atau melakukan yang menurut makmum itu kekeliruan, mau tidak mau maka makmum harus mengikutinya. Tidak boleh bikin acara sendiri. Makmumnya berdiri, imamnya berdiri, kemudian makmumnya duduk menunggu selesainya imam, maka batallah jamaahnya, nggak sah jamaahnya. Karena yang dinamakan jamaah itu harus sama-sama antara imam dengan makmum. Kalau kita sholat munfarid, silahkan sholatnya sendirian tanpa ada aturan seperti itu. Tapi kalau jamaah, imam harus dianut, tidak boleh membuat acara sendiri. Wong imame duduk, kamu berdiri. Imame berdiri, kamu duduk, maka jamaahnya batal, jamaahmu tidak sah. Barangkali ini sedikit pengertian terkait dengan kewajiban sholat dan jamaah serta munfarid. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.